Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik saja. Tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Kabar terakhir mengkonfirmasikan bahwa salah satu penggawa kita yang kita andalkan, Mads Hilgers, kabarnya mengalami masalah hamstring. Ada benturan dengan pemain Willem II ketika mereka bertanding pada Sabtu malam waktu setempat atau pada Minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan itu sendiri di Eredivisie berakhir dengan kemenangan dari klubnya Mads Hilgers. FC Twente menang dengan 0-1. Gol semata wayang dari Twente diciptakan oleh pemain depan mereka, Sam Lammers, dan membuat mereka sekarang terlibat dalam persaingan tentunya ingin masuk ke 4 besar. 22 poin, memang tertinggal dari PSV Eindhoven yang berada di atas. Dalam 11 pertandingan ini kemenangan ke-6 dari FC Twente. Namun mereka harus bisa membayar mahal karena salah satu bek terbaik mereka itu harus ditarik keluar di babak kedua. Nah, dengan kabar yang diberikan juga oleh salah satu jurnalis RTV OS ya, Tijmen van Wissing, yang juga mengatakan bahwa Hilgers ini mengalami hamstring. Tapi belum ada pernyataan resmi memang yang dikeluarkan oleh pihak klub FC Twente tentang keadaan yang sebenarnya dari Mads Hilgers. Tapi kalau melihat laporan terakhir yang mengatakan bahwa dia hamstring, ini mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan teman-teman semua ya, karena jarak waktu kita dengan pertandingan 15 November melawan Jepang itu sudah sangat dekat ya. Ya, bisa menghitung hari saja, dan tentunya kalau Mads Hilgers ini tidak ya membahayakan buat kita, sangat disayangkan kalau dia tidak bisa tersedia dalam pertandingan melawan Jepang, karena kita butuh Mads Hilgers, kita butuh pertahanan yang kokoh. Berarti di sana kehilangan bagi Jai Isya tandem yang sebenarnya ya. Jika kita masih bermain dengan 3 back di belakang ya, entah salah satu apa Rizky Ridho yang ada di sana bersama dengan Jai dan Mads atau dengan Yasin Hapner, itu urusan bagi STY. Tapi tidak hadiran nanti kalau ya dia tidak bisa hadir karena mengalami masalah dengan cedera hamstringnya ini, tentunya STY akan memutar otak lagi untuk bisa memainkan siapa dalam posisi Mads Hilgers. Sudah pasti Jai yang akan bermain ya, kalau tidak ada Mads ya pasti dengan Rizky Ridho dan Yasin Hapner, itu yang bisa tersedia. Ya, walaupun Jordi Amat juga sudah sembuh untuk bermain bersama dengan tim nasional kita, tapi saya pikir ini pilihan paling tepat. Tapi semua kan bergantung pada STY, apakah dia akan memainkan Jordi, Rizky Ridho dan Jai Ises. Ya, kita akan tunggu. Tapi kita masih berharap tentunya ya teman-teman, bahwa Hilgers ini bisa memperkuat tim kita dalam 2 pertandingan di November ini, 15 November melawan Jepang dan 19 November melawan Arab Saudi. Itu menjadi harapan kita semua. Ya, semoga dia tidak cedera berat, ya cedera ringan. Dan ini juga bukan saja menjadi petaka bagi tim nasional kita, tapi juga bagi klub dia FC Twente, karena pada tanggal 8 nantinya mereka akan terlibat dalam pertandingan di Liga Eropa. Lens akan bermain melawan mereka dan akan bertarung di Allianz Stadion, dan tanpa Mads Hilgers tentunya akan menggoyahkan juga pertahanan bagi FC Twente. Nah, setelah itu 2 hari kemudian bertanggal 10 sebelum break internasional karena FIFA Match Day, FC Twente ini akan bertarung dengan tim yang ada di papan atas, Ajax Amsterdam. Walaupun bermain di kandang, tapi Ajax sangat kuat tentunya, dan ini akan membuat kubu Twente harus, terutama pelatih Josem Osting ya, memutar otak lagi untuk bisa mengisi posisi dari Mads Hilgers ini. Karena kemarin ya, atau pagi dini hari, Mads Hilgers dari keluar oleh Osting di menit 46 ya, itu digantikan oleh Gustav Lagerbielke, pemain belakang juga. Tapi sebelum dia ditarik keluar, dia sempat terlibat ada benturan yang saya bilang tadi di awal itu dengan salah satu pemain dari Willem II, sehingga membuat dia terjatuh, tergeletak ya. Nah, disinilah mungkin disinyalir bahwa dia mengalami kesakitan dan dia harus ditarik keluar untuk tidak melanjutkan pertandingan ya, untuk di babak kedua.
Austin tidak mau berjudi dengan memaksakan dia bermain, akan berbahaya tentunya. Dan Silgas sudah memberikan kode tentunya harus diganti. Jadi tidak akan sanggup melanjutkan pertandingan dengan cedera dia. Sehingga Austin harus menarik keluar dan akan Bilke yang masuk ke posisi dari Silgas ini. Dan sekali lagi ya, saya sendiri akan menunggu ya kabar bagaimana cedera dia yang sebenarnya, walaupun sudah disebut dan tadi oleh Steven Van Wissing ya, salah satu jurnalis, bahwa dia cedera karena di kamar ganti pun terlihat katanya bahwa dia itu mengalami kesakitan ya, sehingga dia cedera. Nah, ini perlu untuk istirahat. Kalau dia memang benar-benar hamstring, saya pikir akan sulit dia bermain bersama dengan Indonesia untuk menghadapi 2 pertandingan Jepang dan Arab Saudi ya, karena ini sudah sangat dekat untuk jarak kita untuk bertarung dengan pertandingan yang sangat krusial penting di grup C pra-Piala Dunia zona Asia ya. Tapi saya sendiri masih ya ingin mengetahui lebih jauh tentang perkembangan dia dengan FC20 ini. Kalau ada pernyataan resmi dari klub tentang keadaan sebenarnya dari seorang Silgas, tentunya juga bagi STY, bagi manajer Pak Sumardi coba untuk bisa menghubungi tentunya ya. Pak Ketua juga saya kira punya nomor telepon dari Silgas, sehingga Pak Erick Thohir juga masih bisa mengkonfirmasi ya, bagaimana keadaan dia sebenarnya ya, apakah dia memang hanya ringan saja atau memang cedera yang ya membuat dia tidak bisa bermain melawan kita. Dan ini suatu kerugian saya pikir ketika tidak ada Silgas justru di saat kita butuh untuk menghadapi laga penting. Walaupun kita bermain di kanan sendiri, tapi memang kita butuh seorang atau tenaga dari Silgas untuk berada di jantung pertahanan kita, karena saya pikir ini akan lebih kuat ya. Kita punya penjaga gawang Martin Paes, kalau di belakang Silgas, Jai, Rido atau dengan Justin, saya pikir ini kan oke. Tapi kalau dia tidak ada ya apa boleh buat. STY harus bisa melihat yang saya bilang tadi di awal itu, Mes, Rido atau Justin, atau Mes diganti keluar, jadi artinya Rido, Justin Hubner dan Jai Ises jika Mes tidak ada kan. Nah, opsi kedua ada Jordi yang masuk, Jai dan Rido, bisa saja itu yang akan terjadi ya. Kita tunggu saja teman-teman, tapi ini kabar yang saya pikir tidak menggembirakan ya untuk kita penggemar sepak bola di Indonesia yang berharap Mes bisa bermain. Tapi semoga ya untuk ke depan, mungkin besok lusa kita akan melihat bahwa bagaimana keadaan dia ya. Semoga dia tidak terlalu parah ya, ringan saja ya, walaupun dia mungkin tidak akan bermain melawan Lens di Liga Eropa dan Ajax, tapi ya semoga dia bisa bermain melawan kita. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau dia berat susah untuk memperkuat tim nasional atau Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk menginformasikan keadaan sebenarnya dari Mes yang kembali dikabarkan bahwa dia kena hamstring dari pertandingan mereka saat tandang melawan Willem, dan mereka bisa mendapatkan 3 poin penting dan harus dibayar mahal dari Mes. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.